Forester, berikut ini adalah rekaman singkat kegiatan On the Job Training atau OJT dalam rangka penyusunan RKPS, Aturan Internal Kelompok, dan Rencana Pengembangan Usaha Kelompok di KPS Hidirasa Lestari, Desa Hidirasa, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Video ini dapat digunakan sebagai alternatif referensi atau acuan yang tidak mengikat bagi para pihak dalam melakukan peningkatan kapasitas pendamping pada proses fasilitasi penguatan partisipasi kelompok perhutanan sosial dalam penyusunan draft RKPS, Aturan Internal Kelompok, dan Rencana Pengembangan Usaha Kelompok. Kegiatan OJT dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu pembekalan pendamping, observasi atau peninjauan lapangan bersama, pertemuan kelompok dalam rangka penyusunan naskah dokumen-dokumen, dan pertemuan kelompok dalam rangka konsultasi draft dokumen-dokumen yang telah dihasilkan tersebut. Pada tahap pertama dimulai dengan pembekalan pendamping. Tahapan ini dimaksudkan untuk memberikan penyegaran kepada para pendamping mengenai pengetahuan dasar perhutanan sosial dan keterampilan memfasilitasi kelompok masyarakat, serta menyusun strategi dan rencana fasilitasi agar lebih siap. Pelaksanaan pembekalan pendamping dilakukan dengan menggunakan pendekatan diskusi kelompok terfokus. Pesertanya terdiri dari fasilitator kabupaten, pendamping, tenaga admin lapangan, staf KPH, perwakilan dari Direktorat PUPS, dan Balai PSKL yang prosesnya difasilitasi oleh mentor SSF Project. Materi yang dibahas dalam pembekalan pendamping meliputi teknik fasilitasi, teknik observasi dalam rangka identifikasi potensi areal perhutanan sosial, penyusunan RKPS, penyusunan aturan internal kelompok, dan penyusunan rencana pengembangan usaha secara partisipatif. Teknik fasilitasi difokuskan pada upaya membangun mimpi bersama kelompok, pemetaan potensi, refleksi terhadap praktik-praktik pengelolaan yang telah dilakukan, dan penyusunan rencana kelola dan usaha yang akan dilakukan mengacu pada hasil refleksi pemanfaatan lahan sebelumnya serta mimpi yang ingin diraihnya. Untuk lebih memantapkan kesiapan pendamping dalam melakukan fasilitasi, pada tahap pembekalan ini dilakukan pembagian tugas fasilitator, lalu role playing atau bermain peran sebagai latihan agar para pendamping yang bertugas sebagai fasilitator lebih siap. Di antara para pendamping dan staf KPH, ada yang bertugas sebagai fasilitator, co-fasilitator, dan pencatat hasil diskusi. Sebagai akhir dari tahap pembekalan pendamping, dilakukan proses refleksi untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses fasilitasi kelompok. Berikut ini kita akan memasuki tahap penggalian potensi kawasan perhutanan sosial. Tujuannya adalah untuk menggali data dan informasi mengenai potensi sumber daya yang ada saat ini, serta sejarah pemanfaatan lahan sebelumnya dari berbagai sumber informasi. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama antara pendamping dengan kelompok dengan cara melakukan observasi atau peninjauan lapangan bersama ke areal perhutanan sosial. Sambil melakukan peninjauan lapangan, pendamping berdialog dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat secara interaktif. Informasi digali secara meluas dan mendalam dengan memposisikan semua pihak sebagai sumber informasi. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi potensi pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, keberadaan mata air, kemiringan lahan,
keberadaan sungai, keberadaan cagar budaya, batas kawasan, kawasan potensial untuk pemanfaatan, ruang perlindungan, kearifan lokal, kelembagaan masyarakat, dan kelembagaan usaha yang sudah ada di lokasi kelompok perhutanan sosial. Proses penggalian data dan informasi perlu memperhatikan sejarah penggunaan lahan di areal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penataan ruang. Data dan informasi dicatat oleh ketua atau pengurus kelompok yang difasilitasi oleh pendamping sebagai salah satu bahan yang akan diperhatikan dalam penyusunan RKPS, aturan internal kelompok, serta rencana pengembangan usaha kelompok. Selanjutnya, masuk pada tahap ketiga, yaitu pertemuan kelompok dalam rangka penyusunan dokumen. Target output yang dihasilkan dari tahap ini adalah tersusunnya draft dokumen RKPS, aturan internal kelompok, dan rencana pengembangan usaha kelompok. Sebelum dilakukan FGD, perlu dipersiapkan alat dan bahan, yang antara lain kertas plano, kertas post-it, spidol, dan lakban. Pertemuan kelompok wajib dihadiri oleh seluruh anggota kelompok dan diharapkan dapat dihadiri oleh semua anggota, kepala desa, serta perwakilan dari KPH. Pendamping berperan sebagai fasilitator pertemuan. Sebagai fasilitator, pendamping tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan, tetapi memfasilitasi proses musyawarah mufakat. Pertemuan kelompok yang pertama kali dilakukan adalah pertemuan dalam rangka menyusun RKPS. Dalam proses menyusun RKPS, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah membangun mimpi atau cita-cita bersama kelompok dalam mengelola areal PS dan mengidentifikasi modalitas yang dimiliki oleh kelompok perhutanan sosial yang terdiri dari informasi mengenai letak areal, kondisi fisik areal, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, potensi kawasan yang dapat dikembangkan, kearifan lokal, jenis-jenis tanaman berpotensi tinggi, jenis-jenis tanaman yang tidak berpotensi tinggi atau yang berbahaya. Dalam proses diskusi, perhatikan agar semua peserta mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Informasi yang terkumpul kemudian didiskusikan dan diformulasikan bersama menjadi rencana kegiatan-kegiatan kelompok perhutanan sosial yang meliputi penguatan kelembagaan kelompok, rencana pemanfaatan kawasan, rencana pengembangan usaha kelompok. Selanjutnya, penyusunan draft dokumen RKPS sesuai format baku dilakukan pada sesi berikutnya dengan tim kecil yang dapat terdiri dari pengurus dan beberapa orang anggota kelompok difasilitasi oleh pendamping. Target output dari kegiatan ini adalah draft dokumen RKPS. Draft RKPS dapat disempurnakan lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan kelompok lebih lanjut sampai dipandang cukup sempurna, dikukuhkan dalam dokumen RKPS, diajukan kepada KPH dan Balai PSKL untuk disahkan. Secara dinamis, RKPS dapat direvisi sesuai kesepakatan kelompok dan kembali dinilai oleh KPH dan disahkan oleh Balai PSKL. Berikut adalah pertemuan kelompok dalam rangka menyusun dokumen aturan internal kelompok. Informasi yang dikumpulkan dalam rangka penyusunan aturan kelompok antara lain terdiri dari hak dan kewajiban pemegang persetujuan perhutanan sosial mengacu pada SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, kaidah safeguard sosial dan lingkungan, norma dan kearifan lokal yang berlaku. Secara lebih rinci, informasi tersebut meliputi keanggotaan kelompok, susunan dan masa jabatan pengurus kelompok,
Persyaratan menjadi pengurus kelompok. Mekanisme pemilihan atau pergantian pengurus kelompok. Mekanisme pengambilan keputusan yang mengatur hajat hidup anggota kelompok. Agenda pertemuan rutin. Mekanisme revisi atau perubahan. Sumber keuangan kelompok. Hak dan kewajiban pengurus dan anggota kelompok PS. Mekanisme pengusulan KUPS. Sistem bagi hasil dari pendapatan usaha yang bersifat kelompok. Sistem pelaporan keuangan kelompok. Aturan-aturan yang disepakati bersama dalam mengelola areal perhutanan sosial agar fungsi hutan lestari. Aturan-aturan yang disepakati bersama dalam pengelolaan organisasi kelompok. Mekanisme penyelesaian konflik. Penyusunan aturan internal kelompok diharapkan dapat dihadiri oleh semua pengurus dan anggota kelompok, yang prosesnya difasilitasi oleh pendamping masyarakat. Target output dari tahapan ini adalah draft dokumen aturan internal kelompok. Draft aturan internal kelompok dapat disempurnakan lebih lanjut dalam pertemuan-pertemuan kelompok berikutnya, sampai dipandang cukup sempurna dikukuhkan dalam dokumen ADART. Secara dinamis, ADART pun dapat direvisi sesuai kesepakatan kelompok. Terakhir, proses penyusunan rencana pengembangan usaha kelompok. Rencana pengembangan usaha kelompok didasarkan kepada RKPS. Jenis komoditi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi usaha kelompok dituangkan dalam rencana usaha. Sebagai pelaksana kegiatan usaha, pengurus dan anggota kelompok bermusyawarah untuk menyusun usulan pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial. Setelah KUPS disepakati, tahapan selanjutnya adalah penyusunan proposal pengembangan usaha kelompok. Informasi yang dikumpulkan dalam rangka penyusunan pengembangan usaha kelompok meliputi latar belakang yang terdiri dari jenis usaha yang akan dikembangkan, prediksi manfaat yang akan diperoleh, penerima manfaat potensial, jenis kegiatan yang akan dilakukan, biaya yang dibutuhkan dan sumber pendanaannya, potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan usaha yang diajukan, serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan. Pembentukan KUPS dan rencana pengembangan usaha kelompok difasilitasi oleh pendamping. Target output dari kegiatan ini adalah dokumen usulan pembentukan KUPS dan rencana pengembangan usaha kelompok. Social Forester, pada tahap akhir, pendamping melakukan fasilitasi pertemuan kelompok dalam bentuk FGD, yang tujuannya untuk mendapatkan masukan dari seluruh anggota kelompok, pemerintah desa, perwakilan KPH, perwakilan DIT PUPS, dan perwakilan Balai PSKL terhadap dokumen-dokumen yang telah disusun. Proses tersebut juga dapat dikatakan sebagai proses fasilitasi. Itulah tadi rangkaian on the job training atau OJT dalam rangka penyusunan RKPS, aturan internal kelompok, dan rencana pengembangan usaha kelompok. Semoga video ini dapat membantu teman-teman pendamping dalam melakukan fasilitasi kelompok. Sampai jumpa Social Forester.